Halo semuanya, balik lagi bersamaku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua nih? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kali ini aku mau membahas mengenai asam urat, suatu zat yang menjadi momok buat kalian kalau misalnya melakukan medical check up. Kalau sebelumnya aku membahas mengenai diabetes. Kalau kalian belum tonton dulu ya videonya supaya nyambung nih dengan video ini. Nah, sebelum masuk ke materinya, yuk subscribe dulu YouTube channel Roy and Sarah dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video edukasi kesehatan seperti ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke semua, kali ini kita akan membahas mengenai asam urat. Asam urat itu apa sih? Kalian udah tahu belum? Nah, asam urat itu suatu bentuk metabolisme atau limbah ya. Limbah dari hasil pemecahan protein. Gitu ya. Jadi protein dipecah akan menjadi purin ujung-ujungnya. Nah, purin itu di katabolisme ujung-ujungnya menjadi apa? Asam urat gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan baik itu protein ataupun makanan minuman lainnya yang mengandung purin tinggi, maka akan terjadi penumpukan asam urat di dalam darah. Nah, penumpukan asam urat di dalam darah kalau dalam bahasa medis disebut hiperurisemia. Apakah langsung menimbulkan gejala? Belum tentu ya teman-teman. Ada yang menimbulkan gejala gitu, walaupun angkanya tidak terlalu tinggi bisa saja gitu ya menimbulkan gejala, tetapi kebanyakan itu tidak langsung menimbulkan gejala. Nah, kemudian kalau menimbulkan gejala ya sampai terjadi nyeri di bagian sendi gitu ya. Nah, itu biasanya kita sebut arthritis gout gitu ya. Jadi artritis itu kan peradangan pada sendi gitu. Nah, kalau sudah terjadi penumpukan asam urat, nah biasanya dia kalau secara mikroskopis itu asam urat itu bentuknya seperti jarum ya. Jadi ada kristal-kristal urat di dalam darah yang menumpuk ya, terlalu banyak, dia akan masuk ya, menyusup ke dalam sendi-sendi kita gitu. Sendi mana aja dok? Nah, sendi yang paling sering terkena itu biasanya sendi di bagian terbawah dari tubuh kita, yaitu di kaki gitu ya. Nah, biasanya nih kalau orang yang kena arthritis gout akan terjadi bengkak, terus kemudian ada benjolan pada sendi atau tulangnya itu ya, yaitu yang disebut topus gitu ya, sehingga kalau misalnya udah sakit banget pasti orang tuh nggak bisa jalan, dan ini sifatnya tiba-tiba, mendadak, kayak dalam satu hentakan jari dia langsung sakit gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian bilang, dok ini kayaknya kakiku nih mulai pegel-pegel, udah sakit tapi udah 2 minggu gitu, nah atau mungkin udah lebih dari sebulan, itu pasti nggak cocok dengan asam urat gitu, karena dia tiba-tiba sifatnya, bukan yang kronis gitu, yang diam-diam sakit gitu ya, nggak seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terjadi bengkak gitu ya, ataupun sudah tidak bisa jalan, ya memang harus segera diobatin. Kalian harus ke dokter, nanti biar diresepkan obat, diminum obatnya. Bisa sembuh nggak dok? Bisa gitu ya. Kalau kalian minum obat secara rutin, kemudian mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, pasti nanti kadar asam uratnya akan turun. Oke, asam urat itu normalnya di dalam darah kita itu kurang dari 6 mg per desiliter bagi wanita dan kurang dari 7 mg per desiliter bagi pria. Wah, ternyata beda ya dok, pria dan wanita. Ya, perbedaannya sih sedikit saja, tapi supaya kalian lebih ingat, di bawah 7 mg per desiliter itu sudah baik gitu ya. Tetapi kalau misalnya tadi terjadi penumpukan, kalian makan minumnya kurang baik gitu ya, nah itu akan semakin lama semakin meningkat. Ada yang bergejala, ada yang tidak gitu ya. Nah,
Kalau misalnya sudah lebih dari 13 untuk pria ataupun 11 pada wanita, sebaiknya langsung segera berobat gitu ya, biar dapat obat untuk menurunkan asam urat, baik bergejala ataupun tidak bergejala, sebaiknya langsung minum obat gitu. Nah, kalau misalnya sudah bergejala, gejalanya tuh seperti apa, Dok? Nah, gejalanya itu kadang orang tuh sampai nggak bisa jalan, karena tadi kan aku bilang kristal urat itu dia biasanya menyusupi sendi-sendi kita yang di bawah, sendi ibu jari kaki gitu ya, itu biasanya bengkak, kemudian merah, sakit sekali gitu. Jadi kalau udah sakit banget ya kita pasti nggak bisa jalan gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah menumpuk nih, Dok, kemarin saya periksa tuh di apotek angkanya 15 tapi nggak ada keluhan, Dok, gitu. Nah, itu kan tadi aku bilang di atas 13 pada pria itu harus segera diobati, baik dia ada gejala atau tidak ada gejala. Karena apa? Meskipun tidak ada gejala, nah kan kalian makan minum terus gitu ya, yang mungkin mengandung protein yang tinggi, purin yang tinggi gitu, dan sewaktu-waktu kalian melakukan suatu aktivitas yang merangsang sendi bergerak lebih ekstra daripada sebelumnya. Misalnya kalian tiba-tiba mengikuti olahraga yang intensitasnya tuh tinggi gitu ya, olahraga yang hit, atau mungkin hiking, atau naik turun tangga, atau mungkin angkat-angkat barang, naik gitu turun gitu ya, dan itu terlalu membuat sendi kalian itu bergerak lebih ekstra daripada biasanya, maka akan menimbulkan gesekan ya pada sendi, dan di persendian itu ada kristal urat. Nah, dia akan nusuk-nusuk nih. Bayangin dong, ada jarum di antara sendi-sendi kalian, pasti kan langsung bengkak ya, memerah gitu, dan tiba-tiba sakit. Sendi yang terkena biasanya itu unilateral, jadi satu sisi saja. Jarang yang terkena dua sisi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada oma-oma gitu ya, kemudian dia ada nyeri sendi di lutut kanan kiri gitu ya, itu udah nggak cocok kalau misalnya dia kenanya artritis gout gitu. Pasti artritis yang jenis yang lain gitu ya. Jadi biasanya dia di satu sisi tubuh saja gitu. Ada sih pasien yang sampai dua sisi gitu, tetapi itu juga jarang. Biasanya ya itu biasanya ya metabolisme di dalam tubuhnya pun juga sudah kurang baik gitu, sehingga kenanya yang kanan kena ya yang kiri kena. Ada juga ya kasus sampai seseorang ini harus operasi karena sudah banyak benjolan atau topus ya di persendiannya, sehingga tuh udah sangat sakit kakinya, juga tangannya tuh kaku-kaku gitu gara-gara ya topus itu. Jadi jangan anggap remeh, cuman asam urat doang. Oke, kalau misalnya diabetes itu kan juga ada pengaruh faktor genetik ya. Begitu pula dengan asam urat. Kalau misalnya keluarga kalian ada nih yang riwayat asam uratnya tinggi, yuk mari mulai dari diri kita memperbaiki pola hidup kita menjadi lebih sehat. Karena kalau misalnya orang tua ya, ayah, ibu, atau keduanya ini memiliki riwayat asam uratnya tinggi, anaknya pun memiliki faktor resiko. Jadi persentase bisa terkena di usia muda itu bisa saja. Karena pasien-pasienku tuh nggak yang sudah dewasa ya, yang masih 20-an saja, ketika medical check up, wah asam uratnya tuh tinggi gitu. Nah pas ditanya lebih jauh, ternyata dari pihak keluarga itu ada yang punya riwayat asam uratnya tinggi. Jadi kalian harus merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Obesitas, nah itu juga salah satu faktor resiko ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah tonton video aku mengenai diabetes, untuk pria itu batas aman karena pinggang, nah itu nggak boleh lebih dari 90 cm ya guys. Untuk wanita tidak boleh lebih dari 80 cm. Harus jaga berat badan ideal kalian. Udah tahu belum cara menghitung berat badan ideal? Nah, ada yang namanya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu cara menghitungnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nanti akan ada hasilnya, akan kutampilkan seperti ini. Kalau misalnya kalian indeks massa tubuh di rentang 18,5 sampai 22,9, yes, kalian dalam rentang
berat badan yang normal. Tapi kalau kurang dari 18,5 itu hitungannya underweight. Kalau misalnya lebih dari 22,9 kalian masuk ke overweight. Di atas 25 kalian sudah termasuk obesitas. Nah, bahaya ya. Jadi kalian harus cek terus berat badan kalian. Kemudian olahraga. Olahraga itu sangat baik ya untuk membantu mempertahankan berat badan ideal kalian. Kemudian juga harus jaga makanan dan minuman. Makanan-makanan yang harus dibatasi konsumsinya itu yang berprotein tinggi gitu ya. Dari daging-dagingan yang merah gitu ya, kemudian seafood, kemudian ada kacang-kacangan seperti kacang tanah, kemudian kacang mede gitu ya, pete, jengkol itu juga bisa meningkatkan purin ya di dalam darah kalian. Untuk makanan ataupun minuman yang manis dengan pemanisnya dari fruktosa itu juga tinggi purin gitu ya, jadi sebaiknya kalian hindari. Kalau misalnya kalian membeli makanan, nah label kemasannya itu harus dibaca. Kalau menggunakan pemanis bahannya fruktosa, sudah lebih baik pilih jenis yang lain ya, yang lebih sehat gitu. Kemudian untuk minuman beralkohol, bersoda gitu ya, apalagi kalau kalian masih mengikuti gaya yang di drakor gitu ya, mereka suka minum bir gitu ya, berbotol-botol gitu. Nah, sebaiknya kita jangan ikuti ya, ambil yang bagusnya. Tetapi kalau misalnya konsumsi bir, alkohol, wine gitu ya, dalam jumlah yang cukup sering gitu, sebaiknya kalian harus stop deh ya. Minum air putih itu jauh lebih sehat buat kalian gitu ya. Kemudian kombinasikan isi piring kalian itu karbohidrat, protein, lemak, kemudian serat ya dari buah, sayur, jadi cukup mineral, seratnya, vitaminnya gitu ya. Juga minum air putih 2 liter sehari, kemudian olahraga ya. Kemudian kalian harus olahraga. Olahraganya itu apa sih dok yang baik untuk penderita asam urat? Sebetulnya olahraga apa saja boleh gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian belum terbiasa untuk olahraga, boleh diawali dengan misalnya jalan keliling komplek dulu. Kalau kalian sudah mulai terbiasa jalan cepat, boleh kalian tambahkan speednya, durasinya, lari, berenang, ataupun zumba, senam aerobik, apapun ya, supaya kalian bisa membakar kalori ya, sehingga berat badan kalian pun juga tetap ideal, normal. Di luar sana ada yang mengatakan, jangan makan sayuran hijau karena itu bisa bikin kalian asam urat. Oke guys, jadi ini harus diluruskan. Sayuran itu masih aman untuk kalian yang mungkin penderita asam urat karena memang kandungan purinnya itu masih tergolong aman gitu ya, karena tidak terlalu tinggi. Yang harus dihindarin itu ataupun dibatasi konsumsinya adalah jeroan gitu ya. Jadi jeroan dan seafood. Jadi kalau makan sayur-sayuran masih boleh, masih aman. Ya, sayur-sayuran itu kan gak hanya bayam saja toh. Ada juga kan misalnya ada wortel, ada timun, ada labu gitu ya. Nah, itu bisa kalian variasikan gitu. Jadi tidak melulu makan sayuran hijau dalam satu jangka waktu tertentu gitu. Ya, itu kalau misalnya kalian makan yang rendah purin sekalipun, terus tapi kalian makan itu aja, atau bukan makan tahu tempe itu aja, karena itu kan termasuk kacang ya bisa juga kena. Apalagi kalau sebelumnya kalian memiliki faktor resiko dari keluarga, mungkin ada yang riwayat asam uratnya tinggi, atau mungkin sudah ada terjadi penurunan dari kemampuan ginjal ya, itu juga bisa tuh. Misalnya kalian cuma makan sedikit tetapi menimbulkan gejala asam urat gitu ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu video aku mengenai asam urat. Semoga kalian tercerahkan dan kalian mulai membentuk pola hidup yang lebih sehat. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like, share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, supaya mereka pun boleh teredukasi mengenai asam urat. Sampai ketemu, see you and God bless you. Bye.